Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewanta Dwi Putra. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu obat-obat pada sistem saraf pusat. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu apoteker Mira Febriana Magister Sains yang telah memberi kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami ini. Sebelumnya, tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yaitu Dini Pratiwi Erja, Fitri Julianti Safira, Getsaruri Fadila, Hamdana Cinta Ariananda, Hafsah Aprima, Ica Rosmalia Putri, dan Silvi Haryani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian apa itu sistem saraf pusat dan gambaran umum materi. Susunan saraf pusat berkaitan dengan sistem saraf manusia yang merupakan suatu jaringan saraf yang kompleks, sangat khusus dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Fungsi saraf antara lain mengkoordinasi, menafsirkan, dan mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Stimulan sistem saraf pusat atau yang bisa disebut dengan ESPP adalah obat yang dapat merangsang cerebrum medula dan sumsum tulang belakang. Stimula daerah konteks otak depan oleh senyawa stimulan SSPP akan meningkatkan kewaspadaan, pengurangan kelelahan, pikiran, dan semangat bertambah. Contoh senyawa stimulan SSPP adalah kafein dan amfetamin. Obat-obat yang bekerja terhadap susunan saraf pusat berdasarkan efek farmakodinamiknya tergolong ada dua, yaitu merangsang atau menstimulasi yang secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, menghambat atau mendepresi yang secara langsung maupun tidak langsung memblokir proses-proses tertentu pada aktivitas otak. Obat yang pada susunan saraf pusat memperlihatkan efek yang sangat luas, merangsang atau menghambat secara spesifik atau secara umum. Kelompok obat memperlihatkan selektivitas yang jelas, analgesik, antipiretik khusus mempengaruhi pusat, pengatur suhu pusat nyeri tanpa pengaruh jelas. Baiklah, presentasi akan selanjutnya oleh rekan saya yaitu Dini Pratiwi Erza. Obat Alzheimer dan juga demensia. Alzheimer adalah jenis demensia yang paling umum menyebabkan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi ingatan, kemampuan berpikir, dan juga perilaku. Alzheimer ini disebabkan oleh kerusakan sel otak akibat pembentukan beta amiloid dan kusut neurofibrillary. Demensia ialah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan penurunan kemampuan kognitif dalam mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Selain Alzheimer, demensia bisa disebabkan oleh beberapa kondisi lainnya seperti demensia vaskular, demensia frontotemporal, dan juga yang lain-lain. Selanjutnya, penggolongan obat. Penggolongan demensia dan Alzheimer umumnya bertujuan untuk memperlambat perkembangan gejala dan juga meningkatkan kualitas hidup pasien. Tindakan pengelolaan ini termasuk obat-obatan, terapi non-farmakologis, dan perubahan gaya hidup. Selanjutnya, mekanisme kerja obat. Yang pertama itu ada inhibitor kolinesterase. Obat ini menghambat enzim kolinesterase yang menghancurkan asetilkolin, neurotransmitter yang penting untuk memori dan juga pembelajaran. Dengan menghambat enzim ini, kadar asetilkolin di otak meningkat yang membantu memperbaiki fungsi kognitif. Selanjutnya, antagonis NMDA. Obat ini menghambat aktivitas glutamat berlebih yang dapat merusak sel-sel otak. Glutamat ialah neurotransmitter yang penting untuk pembelajaran dan juga memori, tetapi pada kondisi Alzheimer, glutamat bisa berlebihan dan merusak otak. Selanjutnya itu indikasi obat. Obat-obatan ini umumnya digunakan untuk yang pertama itu mengurangi gejala demensia dan juga Alzheimer, yang kedua memperlambat penurunan kognitif, yang ketiga membantu meningkatkan fungsi memori dan juga perilaku sehari-hari, dan yang keempat menangani gejala terkait seperti agitasi, depresi, dan kecemasan pada beberapa kasus. Nah, selanjutnya itu efek samping obat. Efek samping obat untuk Alzheimer ini bisa meliputi mual dan muntah, diare, insomnia atau gangguan tidur, pusing atau sakit kepala, kelelahan, kehilangan nafsu makan, dan gangguan jantung seperti bradikardia atau detak jantung lambat pada beberapa inhibitor. Selanjutnya itu contoh obat yang beredar di pasaran itu yang pertama donepezil, yang kedua rivastigmine, yang ketiga galantamine, yang keempat memantin, yang kelima donepezil dan memantin. Kemudian ada obat epilepsi atau biasa kita sebut obat antilepsi. Jadi obat antiepilepsi ini obat yang dapat menghentikan penyakit ayan, yaitu suatu penyakit gangguan syaraf yang ditimbul secara tiba-tiba dan berkala. Ada kalanya disertai perubahan-perubahan kesadaran.
Penyebab antiepilepsi ini pelepasan muatan listrik yang cepat, mendadak dan berlebihan pada neuron-neuron tertentu dalam otak yang diakibat oleh luka di otak, keracunan timah hitam, dan pengaruh obat-obat tertentu yang dapat memprovokasi serangan epilepsi. Kemudian ada jenis-jenis epilepsi. Yang pertama itu ada grand mal atau tonik-tonik umum. Timbul serangan-serangan yang dimulai dengan kejang-kejang otot hebat dengan pergerakan kaki dan tangan yang tak sadar disertai jeritan, mulut berbusa, mata membeliak, dan disusul dengan pingsan dan sadar kembali. Kemudian ada pelikmal. Jenis ini adalah serangannya hanya singkat sekali tanpa disertai kejang. Kemudian yang ketiga itu ada psikomotor atau serangan parsial kompleks. Jadi jenis epilepsi ini kesadarannya terganggu hanya sebagian tanpa hilangnya ingatan dengan memperlihatkan perilaku otomatis seperti gerakan menelan atau benjolan dalam lingkaran. Kemudian ada penggunaan pada obat epilepsi. Jadi penggunaannya itu untuk menghindari sel-sel otak, untuk mengurangi beban sosial dan psikologi pasien maupun keluarganya. Kemudian ada profilaksis atau pencegahan sehingga jumlah serangan berkurang. Kemudian ada penggolongan pada obat epilepsi itu ada 5. Yang pertama ada golongan hidantoin, adalah obat utama yang digunakan pada hampir semua jenis epilepsi. Contohnya itu phenytoin. Yang kedua ada golongan barbiturat, sangat efektif sebagai antikonvulsi, paling sering digunakan pada serangan grand mal. Contohnya obat phenobarbital dan piramidon. Yang ketiga ada golongan carbamazepin. Senyawa trisiklis ini berkhasiat antidepresif dan antikonvulsif. Yang keempat itu ada golongan benzodiazepin. Memiliki khasiat relaksasi otot, hipnotika, dan antikonvulsif. Yang termasuk golongan ini adalah desmetildiazepam yang aktif, clorozepam, dan clobazepam. Kemudian yang terakhir ada golongan asam valproat, terutama pada efektif untuk terapi epilepsi umum tetapi kurang efektif terhadap serangan psikomotor. Efek antikonvulsi asam valproat didasarkan meningkatkan kadar asam gamma amino butirat asid. Kemudian, obat-obat antiepilepsi ini memiliki obat generik, indikasi, kontraindikasi, dan efek samping. Yang pertama itu ada obat phenytoin. Indikasi pada obat ini semua jenis epilepsi kecuali petit mal, status epileptikus. Kontraindikasinya gangguan hati, wanita hamil, dan menyusui. Efek sampingnya gangguan saluran cerna, pusing, nyeri kepala, tremor, insomnia. Yang kedua ada phenobarbital. Indikasinya semua jenis epilepsi kecuali petit mal, status epileptikus. Kemudian kontraindikasinya depresi pernapasan berat, porfiria. Efek sampingnya mengantuk, depresi mental. Kemudian yang ketiga ada carbamazepin. Indikasi pada obat ini adalah epilepsi semua jenis kecuali petit mal, neuralgia trigeminus. Kontraindikasinya adalah gangguan hati dan ginjal, riwayat depresi sumsum tulang. Kemudian efek samping pada obat ini mual, muntah, pusing, mengantuk, ataksia, dan bingung. Selanjutnya adalah clobazam. Indikasi terapi tambahan pada epilepsi pengguna jangka pendek ansietas. Kontraindikasi depresi pernapasan. Efek sampingnya mengantuk, pandangan kabur, bingung, amnesia ketergantungan, kadang-kadang nyeri kepala, vertigo, hipertensi. Selanjutnya diazepam. Indikasi status epileptikus, konvulsi akibat keracunan. Kontraindikasi depresi pernapasan. Efek samping mengantuk, pandangan kabur, bingung, antaksia, amnesia ketergantungan, kadang-kadang nyeri kepala. Selanjutnya mekanisme kerja obat phenytoin. Phenytoin bekerja sebagai antikonvulsan dengan cara menstabilkan membran neuron di konteks motorik. Ini dicapai dengan meningkatkan efflux dan menurunkan influx ion natrium yang mencegah hipereksitabilitas neuron saat kejang. Selain itu, phenytoin juga mempengaruhi saluran natrium di jantung, memperpanjang periode refrakter, dan menekan otomatisasi pacemaker
ventrikel. Obat ini dimetabolisme di hati dan diekskresikan melalui urin. Selanjutnya, mekanisme kerja obat clobazam. Clobazam adalah obat antikonvulsan golongan benzodiazepin yang bekerja dengan meningkatkan aktivitas GABA, neurotransmitter penghambat di otak. Ini membantu menstabilkan aktivitas listrik neuron sehingga mengurangi frekuensi dan intensitas kejang. Clobazam juga memiliki efek menenangkan, sehingga dapat digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan. Obat ini sering digunakan sebagai terapi adjuvan pada pasien dengan sindrom Lennox-Gastaut dan kondisi kejang lainnya. Selanjutnya adalah mekanisme kerja obat diazepam. Diazepam bekerja dengan cara mengikat reseptor GABA di sistem saraf pusat yang meningkatkan efek inhibisi neurotransmitter ini. Hal ini menyebabkan penurunan eksitabilitas neuron sehingga menghasilkan efek sedatif. Salah. Mekanisme kerja obat diazepam. Diazepam bekerja dengan cara mengikat reseptor GABA di saraf pusat yang meningkatkan efek inhibisi neurotransmitter ini. Hal ini menyebabkan penurunan eksitabilitas neuron sehingga menghasilkan efek sedatif, ansiolitik, dan antikonvulsan. Diazepam juga meningkatkan aliran ion klorida di dalam sel, menyebabkan hiperpolarisasi membran neuron. Obat ini digunakan untuk mengatasi kecemasan, kejang, dan sebagai penenang sebelum prosedur medis. Namun penggunaannya harus di bawah pengawasan medis karena potensi ketergantungan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang obat Parkinson. Obat Parkinson sendiri digunakan untuk mengobati obat Parkinson yang ditandai dengan gejala tremor, kaku otot, gangguan gaya berjalan, gangguan kognitif, persepsi, dan daya ingat. Penyakit ini terjadi akibat proses degenerasi yaitu progresif dan sel-sel otak sehingga menyebabkan terjadinya defisiensi neurotransmitter yaitu dopamin. Selanjutnya itu ada gejala dan penyebab. Gejala-gejala Parkinson dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu gangguan motorik positif, misalnya terjadi tremor, dan rigiditas. Gangguan negatif, misalnya terjadi hipokinesia. Selanjutnya itu ada gejala vegetatif seperti air liur dan air mata berlebihan, muka pucat dan kaku. Selanjutnya itu ada gangguan psikis. Ada gangguan psikis seperti berkurangnya kemampuan mengambil keputusan, merasa tertekan. Penyebab penyakit Parkinson yang pertama itu ada idiopatik yang tidak diketahui sebabnya. Selanjutnya itu ada radang, trauma, aterosklerosis pada otak, dan efek samping obat psikofarmaka. Selanjutnya itu ada penggunaan. Meskipun pengobatan Parkinson tidak dapat mencegah progresi penyakit, tetapi sangat memperbaiki kualitas dan harapan hidup kebanyakan pasien. Karena itu, pemberian obat sebaiknya dimulai dengan dosis rendah dan ditingkatkan sedikit demi sedikit. Yang pertama itu ada obat antimuskarinik seperti trihexyphenidyl benhexol digunakan pada pasien dengan gejala ringan di mana tremor adalah gejala yang dopamin. Selanjutnya itu ada obat antidopaminergik seperti levodopa, bromocriptin untuk penyakit Parkinson idiopatik. Obat pilihan utama adalah levodopa. Selanjutnya itu ada obat antidopamin antikolinergik seperti amantadin, obat untuk tremor esensial seperti haloperidol dan chlorpromazin. Selanjutnya itu ada kontraindikasi dan efek samping. Trihexy mempunyai daya antikolinerik yang dapat memperbaiki tremor, tetapi kurang efektif terhadap akinesia dan kekakuan. Selanjutnya itu ada derivat yang terutama efektif terhadap akinesia dan kekakuan, tetapi kurang aktif terhadap tremor. Efek sampingnya itu kurang lebih sama. Indikasi Parkinson, gangguan ekstrapiramidal karena obat, kontraindikasinya retensi urin, glaukoma, tersumbatnya saluran cerna. Efek sampingnya itu gangguan lambung, usus, mulut kering, gangguan penglihatan, dan efek-efek sentral.
Selanjutnya itu ada levodopa, terutama efektif terhadap hipokinesia dan kekakuan, sedangkan terhadap tremor umumnya kurang efektif dibandingkan dengan antikolinergik. Indikasinya itu ada Parkinsonisme, bukan karena obat kontraindikasi, glukoma, penyakit psikiatri berat. Efek sampingnya itu mual, muntah, dan insomnia. Selanjutnya itu ada bromokripti, bekerja sebagai antagoni dopamin. Obat semula digunakan untuk pasien-pasien Parkinson, hanya di mana efek-efek dopa kurang berkurang setelah beberapa tahun dan efeknya menjadi singkat bersamaan dengan lebih seringnya terjadi efek samping. Indikasinya itu ada Parkinsonisme, efek sampingnya gangguan lambung usus pada dosis tinggi, halusinasi, gangguan psikomotor, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada amatadin, obat anti-influenza ini secara kebetulan ditemukan daya anti-Parkinsonnya. Efek sampingnya itu lebih ringan dari levodopa. Pada dosis biasanya tidak sering terjadi antara lain mulut kering, gangguan penglihatan, hipotensi, ortostatik, kadang-kadang terjadi udema mata kaki. Selanjutnya, konsep skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental kronis yang memengaruhi pemikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Penderita seringkali mengalami halusinasi, delusi, dan gangguan dalam berpikir yang dapat mempengaruhi kualitas hidup. Pengelolaan obat. Pengelolaan skizofrenia melibatkan terapi obat antipsikotik untuk mengontrol gejala. Terapi obat biasanya dikombinasikan dengan psikoterapi dan dukungan sosial. Pengobatan ini bersifat seumur hidup untuk mencegah kekambuhan. Selanjutnya, mekanisme obat. Obat antipsikotik bekerja dengan memengaruhi neurotransmitter di otak, terutama dopamin dan serotonin. Obat ini mengurangi aktivitas dopamin di beberapa area otak yang berhubungan dengan gejala positif, halusinasi dan delusi, serta mengatur serotonin yang berhubungan dengan gejala negatif seperti depresi dan penurunan motivasi. Selanjutnya, indikasi kontra dan efek samping. Obat antipsikotik tidak boleh digunakan pada individu yang memiliki riwayat gangguan pernapasan berat, gangguan jantung, atau alergi terhadap komponen obat. Hati-hati pada pasien dengan gangguan fungsi hati atau ginjal. Efek samping obat antipsikotik dapat mencakup kantuk, peningkatan berat badan, gangguan gerakan seperti diskinesi tardif, hipertensi, diabetes, dan efek kardiovaskular. Contoh obatnya antipsikotik klasik haloperidol, chlorpromazine, antipsikotik atipikal, risperidon, olanzapine, quetiapine, aripiprazol. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang obat bipolar disorder. Bipolar disorder adalah gangguan mental serius menyebabkan suasana hati yang stabil dapat mendadak berubah dan menjadi lebih instan secara tak terduga. Para individu dengan tanda-tanda bipolar disorder bisa dengan cepat berubah dari sangat bahagia menjadi sangat lelah. Episode yang dialami tunggal ya disebut juga unipolar, sedangkan ketika terjadi perubahan atau fluktuasi antara dua episode seperti disforia dan euforia, maka disebut bipolar. Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang ditandai oleh perubahan suasana hati ekstrim. Episode manik dan depresi. Episode yang mereka bisa lalui terbagi menjadi dua, yaitu manik dan depresi. Setelahnya ada manik yang lebih ringan, yaitu hipomanik. Yang pertama akan kita bahas manik. Episode ini dijelaskan sebagai kebahagiaan yang terlalu berlebihan. Beberapa gejalanya seperti kebutuhan tidur yang berkurang drastis, perhatian mudah dialihkan, ide melompat-lompat, merasa menjadi yang sangat penting dan hebat, dan melakukan pleasure aktivitas yang beresiko tinggi. Yang kedua yaitu hipomanik. Episode ini adalah tingkat yang paling ringan dari episode manik yang tidak mengganggu kehidupan sosial maupun pekerjaan orang yang memilikinya. Gejala yang sama pada episode manik juga bisa muncul di episode ini. Yang ketiga yaitu depresi mayor. Episode ini umumnya ditandai dengan kesedihan, kehilangan minat pada kegiatan sehari-hari atau hobi, perasaan rendah diri, gangguan tidur, perubahan selera makan, rasa lelah, dan konsentrasi yang buruk. Gejala depresi mayor adalah mengganggu kemampuan individu untuk berfungsi di lingkungan sosial atau kerja dalam keseharian mereka. Selanjutnya ada jenis bipolar disorder. Yang pertama yaitu bipolar 1
adanya episode manik atau setidaknya sekali yang diikuti atau diawali dengan episode hipomanik atau depresi mayor. Yang kedua ada bipolar 2. Penderita gangguan bipolar tipe 2 jenis ini akan mengalami episode depresi mayor yang berlangsung selama 2 minggu. Mereka juga akan mengalami setidaknya satu episode hipomanik yang berlangsung selama kurang lebih 4 hari. Yang ketiga ada silotimia. Penderita ini akan memiliki episode hipomanik dan depresi. Gejala episode ini lebih pendek dan tidak memiliki tingkat keparahan dari episode mania dan depresi yang disebabkan oleh gangguan bipolar tingkat 1 dan 2. Mayoritas orang yang memiliki kondisi ini hanya mengalami suasana hati yang stabil setiap 1 atau 2 bulan. Yang keempat yaitu not otherwise specified, yaitu bipolar disorder yang tidak memiliki pola tertentu, misalnya fase hipomanik tanpa gejala depresi atau perubahan yang sangat cepat antara fase manik dan fase depresi. Karena tidak memiliki pola dan tidak dapat ditentukan polanya, maka disebut dengan not otherwise specified. Selanjutnya ada rapid cycling, yaitu bipolar disorder dengan siklus sangat cepat, biasanya mengalami 4 atau lebih fase manik, hipomanik, dan depresi dalam waktu hanya 1 tahun. Selanjutnya ada mekanisme obat. Pengelolaan gangguan bipolar melibatkan penggunaan stabilisator mood, antipsikotik, dan terkadang antidepresan. Tujuannya adalah untuk mengontrol episode manik, depresif, dan mencegah kekambuhan. Terapi obat sering dikombinasikan dengan psikoterapi dan dukungan sosial. Selanjutnya ada pengelolaan obat. Stabilisator mood memiliki litinum bekerja dengan mempengaruhi neurotransmitter otak, terutama serotonin, dopamin, dan norepinefrin untuk menyeimbangkan suasana hati dan mencegah perubahan suasana hati yang ekstrim. Obat antipsikotik mengontrol gejala manik dan gangguan mood, sementara antidepresan dapat digunakan pada episode depresif. Di sini terdapat contoh obat yaitu stabilisator mood litinum, valproat atau asam valproat, lamotrigine. Lalu ada antipsikotik atipikal seperti olanzapine, risperidon, quetiapine. Lalu ada antidepresan seperti sertralin, fluoxetine jika diperlukan dalam manajemen depresif pada bipolar. Indikasi kontra dan efek samping. Obat ini tidak diajukan pada pasien dengan gangguan ginjal atau hati yang berat, gangguan tiroid, atau riwayat reaksi alergi terhadap obat. Hati-hati pada pasien dengan gangguan kardiovaskular. Efek samping bisa berupa tremor, peningkatan berat badan, kehausan berlebihan, sering buang air kecil terutama dengan litium, gangguan tidur, mual, atau masalah kardiovaskular. Obat antipsikotik juga dapat menyebabkan penurunan libido, kantuk, atau efek ekstrapiramidal seperti tremor dan kaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang obat neurogeneratif. Obat neurogeneratif adalah obat yang digunakan untuk memperlambat atau menghentikan perkembangan penyakit neurogeneratif seperti Alzheimer, Parkinson, Huntington, ALS. Mekanisme ini bervarian tergantung pada penyakit yang ditargetkan, tapi secara umum bertujuan untuk memperlambat kerusakan neuron, memperbaiki fungsi otak, dan mengatasi gejala yang timbul oleh penyakit tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gangguan neurogeneratif. Neurogeneratif ini adalah sekelompok kondisi irreversible yang berkembang perihal yang ditandai dengan kematian neuron dan atrofi. Berikutnya pada area otak tentunya. Gangguan ini sebagian besar bermanifestasi pada usia tua dan meliputi penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson, penyakit Huntington, penyakit Pick,
sklerosis lateral amiotropik. Semua ditandai dengan penurunan kemampuan kognitif, gangguan motorik yang parah, gangguan fungsi sosial, dan kesulitan yang signifikan dalam tugas sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan obat. Pengelolaan obat untuk penyakit neurodegeneratif bertujuan untuk mengurangi gejala, memperlambat progres penyakit, dan menimbulkan kualitas hidup pasien. Meskipun tidak ada obat yang bisa menyembuhkan kondisi ini, beberapa terapi dapat membantu mengontrol gejala dan memperlambat berkembangnya penyakit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang indikasi kontra dan efek sampingnya. Obat ini tidak boleh digunakan pada pasien dengan gangguan hati atau jantung parah atau reaksi alergi terhadap komponen obat. Beberapa obat mungkin juga kontraindikasi pada pasien dengan gangguan kardiovaskular atau gangguan pernapasan. Lalu efek samping terhadap obat neurodegeneratif ini dapat bervarian tergantung pada jenis obat, tetapi mungkin termasuk mual, pusing, gangguan tidur, halusinasi, gangguan kardiovaskular, penurunan nafsu makan, dan pembahan perilaku. Contoh obat penyakit Alzheimer yang pertama itu ada dopezil, rivastigmin, gelatamin, mematin. Penyakit Parkinson itu ada mempunyai levodopa, carbidopa, pramipexole, ropinirol. ALS itu riluzon dan edarafol.